Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lingkungan sekalian. Kami kembali tayang di PPLH Untat Podcast. Saya tidak sendiri, ini bersama dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu. Di samping saya ini ada cewek cantik ini. Silakan perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Mayori. Dipanggil siapa biasanya? Biasanya dipanggil Elsa. Oh, nama panggilan sayangnya Elsa. Oke. Terus kemudian di depan saya ini ada Umairah Godal. Ada Umairah Godal. Biasa dipanggil Umay. Umay. Ya. Kemudian di sampingnya Perkenalkan, nama saya Egi Dwidia, biasa dipanggil Egi. Egi ya. Kemudian kita juga ada lagi ini. Silakan langsung perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nurul Azharaini, biasa dipanggil Reni. Langsung. Perkenalkan, nama saya Detran Tumiwa, biasa dipanggil Detran. Perkenalkan, saya Tio Fandi, biasa dipanggil Tio. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Itu tadi perkenalan singkat. Jadi teknisnya Anda sekalian akan bertanya ke saya terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam konteks di Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah yang kita kaitkan dengan aspek penegakan hukum lingkungan. Nah, tentunya memang akhir-akhir ini terkhusus saya juga bagian dari pengurus di PPLH Untat lagi mendalami terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup. Nah, silakan Anda bertanya ke saya terkait dengan topik-topik tersebut. Ada pertanyaan? Pertanyaan apa saja? Yang jelas kalau ditanya asal saya, ya saya dari keluarga baik-baik. Nah, tapi kalau ada pertanyaan terkait dengan contoh kasus, aspek-aspek normatif, bisa kalian tanyakan dalam kesempatan kali ini. Siapa yang bertanya dulu? Egi dulu baru saya. Oh ya, oke, silakan. Baik Bapak, Ya. saya di sini ingin bertanya mengenai lingkungan Bapak. Di Kota Palu ini kan Ya. Semakin banyak orang atau individu yang tinggal di Kota Palu. Ya. Pastinya kotoran, sampah itu sudah semakin meningkat. Iya. Pertanyaannya, bagaimanakah pencemaran ini dapat kalau dalam kita itu disterilkan lah, Oke. intinya, agar Kota Palu ini menjadi lebih bersih, begitu. Oke. Sip. Ini terkait dengan permasalahan persampahan. Nah, jadi persampahan ini, kalau permasalahan sampah ini kita lekatkan dia dengan pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah secara yuridis. Jadi ini ada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 32/2009. Kemudian yang berikutnya ada lagi namanya Undang-Undang yang mengatur terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, dari undang-undang itu sejatinya diturunkan dalam produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah. Jadi Perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah itu jadi diatasi itu bukan hanya di TPS-nya, tapi mulai dari pengurangan sampah di masyarakat itu sudah dilakukan. Jadi mulai dari pengurangan dan pemilihan sampah rumah tangga, sampah domestik itu sudah dilakukan. Termasuk pengaturan juga terkait dengan jadwal pembuangan, kemudian pengangkutan, sampai dengan pengurangan di TPS. Jadi semuanya itu diatur di dalam regulasi, kemudian juga di dalam Perda pengelolaan sampah. Nah, hal yang menarik di sana terkait dengan pengelolaan sampah ini adalah terkait dengan sanksi. Nah, sanksi, apakah ada pengenaan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan terkait dengan pembuangan sampah sembarangan. Nah, tentunya di sana ada. Jadi norma larangan itu kan ada di undang-undang dan juga ada di Perda. Undang-undang dan Perda tadi yang memuat norma larangan itu disertai dengan sanksi. Jadi sanksinya itu adalah ada yang sifatnya sanksi administrasi dan ada yang sifatnya sanksi pidana, tergantung konteks perbuatannya. Nah, sanksi administrasi itu seperti kita maklumi, pelajari di Fakultas Hukum, itu ada yang namanya sanksi
teguran tertulis, kemudian penghentian sementara aktivitas, sampai pembongkaran bangunan, sampai pencabutan izin. Itu adalah sanksi-sanksi administrasi. Kemudian ada lagi yang namanya sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini tentunya ini bisa dilakukan terhadap pelaku orang per orang, kelompok, dan juga bisa kepada korporasi, badan hukum. Terutama ketika pembuangan sampah yang berkategori merusak dan mencemarkan lingkungan hidup, itu ada sanksi pidananya, karena dia berdimensi limbah. Jadi itu seperti itu. Ada lagi? Saya Pak, dari pertanyaan saya mengenai lingkungan juga. Ya. Pertanyaannya itu kalau di Palu itu ada salah satu tempat yang saya tidak usah sebutkan spesifik tempatnya di mana, Oke. kan? Tempatnya ini sering ada galian, Ya. banyak trek-trek sehingga itu ada abu yang menyebabkan pencemaran udara. Oke. Nah, itu kan sudah berjalan beberapa tahun di Kota Palu. Itu bagaimana AMDAL yang diatur sehingga itu usaha itu masih ada, belum ditutup. Sementara itu merugikan masyarakat yang tinggal di sana. Tapi sebelum saya menjawab itu, saya kok dekat ini jadi grogi ya? Tidak apa-apa ya, saya menjawab. Oke. Ini mahasiswa juga dari Fakultas Hukum Unpad. Nah, terkait dengan permasalahan itu, terlebih dahulu saya urai dulu terkait dengan izin lingkungan. Jadi izin lingkungan itu sebagai dasar aktivitas badan usaha maupun perorangan melakukan kegiatan pertambangan. Misalnya pertambangan galian C ataupun batu pica. Nah, sebelum izin lingkungan ini ada, tentunya dibarengi dengan pemenuhan syarat. Nah, pemenuhan syarat seperti tadi itu diantaranya adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Itu rinciannya itu ada AMDAL, ada RKL, RPL, dan juga yang lain. Nah, tentunya terkait dengan syarat tadi itu dipenuhi sehingga kemudian ada AMDAL dan itu dilaksanakan, sehingga pada hakikatnya itu sifatnya pengurangan dan juga pengendalian dampak. Jadi silakan melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan, tapi ada pemulihannya. Jadi kalau misalnya ada dampak yang bisa ditimbulkan, dokumen lingkungan itu kemudian cepat mengkaji. Ini yang semua langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Jadi poinnya di sini adalah pertama, bagaimana penegakan hukum lingkungan dari sisi administrasi, pemenuhan syarat izin lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan pengawasannya, penegakannya. Kalau ada yang melakukan pelanggaran terhadap dokumen tadi itu tidak dipenuhi atau tidak dijalankan, itu bisa diberikan sanksi. Jadi sanksi administrasi dan juga bisa dilakukan penegakan hukum lingkungan dari aspek pidananya. Jadi itu dulu ya di sesi ini, karena kita akan lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih semua teman-teman dari Fakultas Hukum, Umaira, Eki, ya. Kemudian ada lagi ini, siapa tadi? Silakan. Reni. Nah, kita dadah dulu. Dadah. Terima kasih semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.